A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video tutorial Tukang Sipil Official. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa di video tutorial Tukang Sipil Official. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang analisis balok sederhana menggunakan program ETABS. Nah, video ini teman-teman ditujukan untuk teman-teman yang baru belajar, baru mengenal, dan baru memulai menggunakan aplikasi ETABS untuk analisis pemecahan masalah dalam analisis sederhana berupa berupa balok. Tuh. Nah, jadi ini khusus untuk pemula ya. Nah, selanjutnya eh, perlu diketahui teman-teman, untuk materi ini saya sudah membuat 3 file, yaitu pertama adalah file Word, yang kedua adalah file Xmind, dan yang ketiga adalah file ETABS. Tuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk membuat pembelajaran ini lebih teratur, saya menggunakan aplikasi Xmind untuk membuat bagian alir daripada pemecahan soal balok sederhana menggunakan ETABS. Nah, yang pertama kita masuk bagian pertama, yaitu kita masuk tentang membaca dan memahami maksud dari soal latihan. Nah, di sini teman-teman kita ketahui bahwasanya soal pertama yaitu soal tentang balok sederhana dengan beban terpusat. Diketahui sebuah balok dengan beban mati dan beban hidup seperti di bawah ini. Dan untuk aplikasi yang saya menggunakan aplikasi ETABS versi 18.1. Nah, ini dia baloknya. Diketahui di sini teman-teman, ada sebuah balok sederhana yang berwarna hitam ini dengan ditumpu oleh dua tumpuan, yaitu tumpuan A dan C. Dengan tumpuan A adalah jenisnya tumpuan roll, dan tumpuan C adalah tumpuan sendi. Dengan panjang total bentang balok adalah 10 meter. Dengan jarak antara titik A ke B adalah 5 meter dan B ke C adalah 5 meter. Untuk bebannya sendiri, P1 ini terdiri dari jenis beban mati berupa bernilai 12 kN. Ini agak sedikit salah ya. Kita perbaiki dulu. Jadi di sini P1 ini terdiri dari beban mati yaitu sebesar 12 kN dan beban hidup sebesar 10 kN. Itu dia teman-teman. Nah, kemudian ditanya, berapakah nilai reaksi tumpuan, momen, geser, dan landutan pada balok menggunakan aplikasi ETABS. Tuh. Jadi yang ditanya di sini ada 4 buah: reaksi tumpuan, momen, geser, dan landutan yang terjadi akibat beban yang bekerja pada balok. Jadi kita sudah memahami apa maksud daripada soal satu ini. Nah, kemudian kita checklist dulu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu tentang tahapan analisis menggunakan ETABS. Nah, di sini terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengatur standar sampai tahap 7 yaitu run analysis. Nah, langsung saja kita masuk kepada tahapan pertama yaitu mengatur standar. Nah, terlebih dahulu teman-teman buka file ETABS-nya.
Nah, ini dia file attachnya. Nah, untuk teman-teman yang yang ingin memulai analisis etap menggunakan lembar kerja baru, jadi teman-teman bisa klik icon new model yang ini teman-teman, atau teman-teman juga bisa klik icon new model yang di sini. Jadi silakan diklik. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ketika kita mulai analisis menggunakan etaps memberikan settingan toolbox untuk settingan utama, yaitu berupa 4 settingan dasar. Nah, di sini saya menggunakan settingan ini teman-teman. Nah, settingan apa aja? Yang pertama yaitu etaps meminta settingan untuk ukuran daripada satuan ukuran yang digunain. Nah, di sini settingannya saya mengikuti settingan matric SI, karena matric SI adalah settingan satuan yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang kedua adalah settingan style section database atau settingan tentang profil baja. Nah, di sini menggunakan settingan AIS 14M. Nah, selanjutnya settingan desain baja, yaitu kita mengikuti AIS 360/16. Dan yang terakhir adalah settingan daripada beton bertulang, mengikuti ACI 318/14. Nah, karena kita melakukan analisis balok sederhana, untuk settingan yang digunakan dalam analisis ini sebenarnya hanya settingan satuan ukuran. Tuh. Kenapa? Karena kita tidak melakukan analisis desain beton atau baja. Gitu. Nah, setelah settingan ini selesai, kita lanjut pilih OK. Nah, kita checklist dulu ya. Kita sudah mengatur standar. Selanjutnya yang kedua kita mengatur geometrik struktur. Nah, kita kembali ke soal lagi. Nah, di sini perlu ketahui teman-teman, untuk untuk analisis kita, ini adalah analisis tergolong dalam analisis 2 dimensi. Itu, dimana analisis 2 dimensi ini yang menggunakan dua buah sumbu. Nah, untuk di etaps, settingan sumbu sendiri itu memiliki 3 settingan. Tiga arah. Nah, yang pertama adalah arah X, yang kedua adalah arah Y, dan yang ketiga adalah arah Z. Nah, perlu ketahui teman-teman, untuk arah lateral atau arah horizontal atau sumbu horizontal itu sumbu yang digunakan adalah sumbu X dan Y. Sedangkan untuk sumbu vertikal itu menggunakan arah sumbu Z. Itu. Nah, di sini kita ingin menggunakan settingan 2 dimensi untuk arah sumbu X dan Z. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini untuk pengisiannya kita inputkan untuk jumlah garis as arah X kita buat 3. Kemudian arah sumbu Y1. Kemudian jarak antar garis as arah X itu ada 5 meter. Untuk arah Y-nya kita buat 5 saja. Kemudian untuk settingan simple story data, di sini kita isi 1 aja ya teman-teman, karena sebenarnya tidak kita gunain. Nah, saya sekarang akan jelaskan. Untuk jumlah daripada garis as di sini kenapa 3? Karena kita garis asnya adalah A, B, dan C. Kemudian untuk jumlah arah garis as arah Y 1. Kenapa? Karena kita cuma baloknya adalah satu buah bentang balok yang bekerja pada satu arah sumbu bidang. Nah, selanjutnya untuk jarak antar garis as arah X itu emang 5 di soal ya. Kemudian arah Y-nya di sini kenapa 5? Karena di sini sebenarnya harus diisi teman-teman. Sebenarnya harus diisi. Kalau nggak diisi dia bakal error gitu, nggak bisa jalan. Jadi kita ini untuk pengisian aja. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengisi ini, etaps memberikan opsi dalam melakukan analisis. Itu template-nya itu ada 8 template ya. Mulai dari blank, grid only, steel deck, strength truss, sampai two way or rivet slab.
Nah, di sini kita menggunakan settingan grid only. Tuh. Jadi teman-teman silahkan pilih grid only, klik aja sekali, kemudian pilih OK. Tuh. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang laptopnya kurang greget untuk cepat ya, atau gercep ya, gerak cepat, teman-teman di sini bisa mengakalinya dengan memperbesar memori C gitu. Jadi kalau bisa C itu setengah daripada jumlah memorinya. Kalau misalnya memori komputer itu 1 TB, berarti C-nya 500 gitu. Kalau bisa gitu. Jadi agak lebih cepat. Itu dia. Nah, di sini teman-teman kita lanjutkan. Ketika kita memulai lembar baru di Etaps, Etaps memberikan tampilan opsi yang standar. Yaitu pertama tab Model Explorer, kemudian adalah tab perpotongan atau portal, kemudian tab 3 dimensi. Jadi di sini ada yang ini adalah tab 2 dimensi dan yang di sini adalah tab 3 dimensi. Tuh. Nah, ini dia teman-teman opsi settingan daripada arah sumbu yang digunakan. Nah, untuk di sini settingan yang digunakan 2D ini adalah sumbu lateral ya, karena di sini menggunakan sumbu X dan Y. Ini X dan ini Y. Nah, itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan menghilangkan settingan tab Model Explorer dan tab 3 dimensi untuk memperluas lembar kerja kita. Kita klik X aja tadi ya. Nah, selanjutnya teman-teman untuk memunculkan settingan opsi 2D arah X dan Z, di sini kita pilih dulu icon elevation. Yang ini teman-teman. Elevation. Kita klik. Nah, nanti bakal muncul settingan set elevation view. Itu dia. Nah, jadi kita klik elevation, maka muncul seperti ini. Nah, untuk settingan elevationnya sendiri atau portalnya ini kita pilih garis A1. Jadi portal 1, kita klik ini. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Kita pilih ke 1 dan pilih OK. Nah, nanti bakal muncul settingan seperti ini. Nah, sudah sesuai teman-teman ya dengan soal kita. Nah, ini dia. Jadi A, B, dan C. Kemudian di sini garis asnya kita anggap 1. Nih, 1. Jadi garis as arah Y-nya 1. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk mengatur geometrik atau checklist. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu modeling daripada balok. Nah, lanjut. Perlu diketahui teman-teman, karena analisis kita hanya berupa analisis balok sederhana, di mana di sini tidak diketahui daripada nilai dimensi elemen, profil, apakah itu profil baloknya persegi atau profil baja, dan juga tidak diketahui mutunya sendiri, atau bisa jadi mutu beton atau mutu bajanya sendiri, FY. Tuh. Nah, jadi di sini untuk opsi daripada dimensi kita abaikan, dan opsi daripada mutu beton dan baja juga diabaikan. Itu. Jadi di sini tidak melakukan analisis desain beton bertulang atau baja seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, lanjut aja. Nah, untuk modelingnya kita memilih icon draw beam seperti ini teman-teman. Ini dia. Jadi teman-teman silakan klik icon ini. Nah, untuk settingan daripada jenis profilnya sendiri di Etaps sudah memberikan settingan penampang. Kalau misalnya teman-teman klik properties ini, maka di sini ada banyak settingan ya. Tuh. Nah, karena kita tidak menghitung daripada settingan profil dan mutu, jadi kita boleh memilih sembarangan ya teman-teman untuk memudahkan daripada modeling saja. Gitu.
Nah, di sini saya mencoba settingan daripada concrete beam. Itu dia. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman saya memilih menggunakan concrete beam. Itu. Jadi teman-teman kalau untuk memunculkan ini, teman-teman silahkan pilih icon order di sini. Nah, selanjutnya untuk cara menggambar apa modelingnya, yaitu kita arahkan kursor ini ke titik A1 ya, titik A1 di sebelah kiri. Nanti bakal muncul di sini akan muncul settingan nama daripada garis as ini yang kita tuju, yaitu di sini garis as A1 di bagian dasar ya teman-teman. Karena di sini adalah bagian bawahnya. Nah, kita klik ini, klik kiri, kemudian nggak usah tahan ya, geser ke kanan. Langsung ke titik C1. Jadi pastikan teman-teman sudah muncul poinnya, teksnya, baru diklik. Kalau tidak, nanti bakal meleset. Tuh. Jadi pastikan muncul, baru kita klik. Sudah muncul, kita klik. Itu dia. Nah, kalau sudah klik, untuk mengakhiri daripada modeling ini, kita tekan tombol escape, atau teman-teman juga bisa klik icon select object. Nah, itu dia. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasil modeling kita. Nah, selanjutnya kita atur lagi tumpuan. Di sini tumpuan sebelah kiri yaitu adalah tumpuan roll dan sebelah kanan adalah tumpuan sendi. Nah, untuk mengatur tumpuan kita blok dulu seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman blok select seperti ini, atau teman-teman juga bisa klik titik joinnya. Jadi saya coba menggunakan ini ya, blok dan klik. Nah, selanjutnya kita pilih di sini opsi assign, join dan restrain. Ini teman-teman. Jadi assign, join dan restrain. Nah, kalau sudah kita pilih di sini tumpuan roll, yaitu tumpuan yang roll seperti ini. Ya, tumpuan roll. Nah, untuk tumpuan jepit itu opsinya yang pertama, yang ini. Untuk tumpuan sendi itu adalah yang kedua, dan roll adalah yang ketiga. Dan yang ini adalah tumpuan bebas. Nah, kita pilih yang sendi, roll, dan kemudian kita pilih apply. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang tumpuan sendi, kita blok lagi yang sebelah kanan. Kemudian kita pilih icon tumpuan sendi. Kemudian kita pilih apply. Oke, sudah. Kemudian kita exit. Nah, kita kembali lagi ke Xmind ya. Nah, kita sudah selesai untuk modeling balok. Kita pilih checklist. Selanjutnya kita masuk kepada bagian keempat, yaitu membuat jenis beban. Nah, perlu diketahui di sini teman-teman, untuk jenis bebannya ada dua ya, beban mati sebesar 12 kN dan beban hidup. Nah, untuk membuat jenis beban, kita pilih define, kemudian kita pilih load pattern. Jadi define, kemudian pilih load pattern. Kita klik define load pattern. Nah, ini dia. Nah, untuk namanya sendiri untuk beban mati ini, jadi di sini ada dua ya, settingan yang bawaannya. Di atas memberikan settingan beban mati dan beban hidup. Jadi kita klik dulu date-nya, kemudian kita pilih ganti namanya saja, beban mati, kemudian sini jenisnya adalah date. Untuk settingan self wake multiplier sini kita isi 0. Kemudian di sini kita pilih modif. Jadi teman-teman selalu perhatikan, ini sangat-sangat penting ya. Nah, yang pertama kita klik dulu beban date di sini. Kemudian kita ganti namanya menjadi beban mati. Nah, yang kedua kita pilih
jenis bebannya itu adalah dead atau beban mati. Kemudian di sini tadi kan nilainya 1 ya, 1. Nah, di sini kita ganti 0. Nah, kita ganti menjadi 0. Maksudnya apa? Untuk settingan di sini, tetap memberikan opsi dalam settingan analisis struktur, berat sendiri elemen dihitung oleh program dapat dihitung oleh program. Nah, untuk settingan untuk mengaktifkan perintah itu kita isikan di sini nilainya 1. Itu. Sedangkan perintah dengan nilai 0 menyatakan bahwasannya beban tidak dihitung atau beban dihitung oleh si usernya. Nah, itu dia. Karena kita tidak menghitung beban, maka di sini kita isikan nilai 0. Nah, selanjutnya kita pilih modif. Itu kita edit beban dead ini menjadi beban mati. Kemudian kita pilih modif ya. Kita modif. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita klik beban live. Kita ganti di sini jadi beban hidup. Hidup. Nah, kemudian kita zoom lagi ya. Oke. Jadi kita klik beban hidup. Ini dia beban hidup. Kemudian kita ganti namanya jadi beban hidup. Kita klik beban live, kita ganti jadi beban hidup namanya. Kemudian untuk jenisnya sendiri di sini kita pilih live. Kemudian untuk settingan self multiple word tadi, self weight multiple, ini nilainya 0. Seperti yang saya jelaskan bahwasanya nilai 0 menyatakan bebannya tidak dihitung atau dihitung diinputkan oleh si usernya itu. Nah, kemudian kita pilih modif. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, jadi itulah cara untuk settingan membuat jenis beban. Itu dia, teman-teman. Nah, kita pilih OK dulu. Nah, itu dia. Kita sudah selesai membuat kita sudah selesai tahap keempat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap kelima, yaitu input beban. Nah, kita cek lagi nih soalnya. Nah, di sini soalnya beban mati ya. Beban terpusat. Beban terpusat sebesar 12 beban terpusat berupa beban mati 12 kN dan beban hidup 10 kN. Oke. Nah, di sini untuk menginputkan beban mati, kita klik saja baloknya. Jadi, teman-teman bisa klik balok seperti ini atau teman-teman bisa menyeleksi balok seperti ini. Itu dia. Kalau sudah, teman-teman kita pilih assign, pilih join load, pilih force. Ini dia, teman-teman. Pilih assign, pilih join load. Maaf, bukan join load. Pilih assign, pilih frame load, pilih point. Nah, itu dia, teman-teman, yang lebih tepat. Assign, frame load, pilih point. Nah, kalau sudah, assign, frame load, pilih point. Kalau teman-teman yang sudah terlanjur mengklik icon join load dan opsi join load dan force, silakan exit aja. Itu. Jadi settingan yang kita gunain adalah settingan frame load, assign point. Nah, yang pertama untuk pengaturan yang kita gunain adalah beban mati. Sini kita pilih beban mati dulu. Kemudian kita pilih settingan di sini add to existing. Kemudian untuk jenis daripada tipe jenis beban yang bekerja yaitu berupa gaya. Kemudian arah daripada beban yang bekerja berupa searah dengan sumbu gravitasi. Di sini gravitasi. Kemudian untuk settingan daripada penginputan beban, kita menggunakan settingan distance atau pembagian ya, pembagian bentang. Di sini kita inputkan 0,5 karena dia di tengah bentang. Kemudian untuk bebannya sendiri, ini nilainya ada 12 kN. Dan untuk settingan ini kita aktifkan settingan relative distance from end I. Oke. Nah, untuk hasil settingannya menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, kita ulang ya. Jenis bebannya adalah beban mati. Opsinya adalah sini add to existing. Nah, saya jelaskan. Opsi add to existing adalah opsi di mana kita menambahkan beban pada beban baru pada beban yang lama gitu.
Nah, karena beban di sini tidak ada atau masih bernilai 0, maka kalau misalnya ditambah 12, maka di sini menjadi bebannya menjadi 12. Nah, kalau kita menggunakan opsi yang kedua atau replace setting load, nah beban beban yang bekerja di sini kan 0. Nah, 0 kan? Kemudian untuk beban barunya kita gantikan menjadi 12. Jadi 0 diganti jadi 12. Nah, untuk settingan yang ketiga di sini adalah menghapus beban. Nah, untuk jenis daripada beban yang bekerja yaitu berupa gaya dengan searah dengan sumbu gravitasi. Itu dia tuh maksudnya. Kemudian untuk settingan daripada penginputan beban, di sini kita menggunakan relative distance. Nah, masuk di sini adalah settingan yang dimana kita menggunakan pihak bantuan perpotongan gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada satu bentang, nah kita bebannya berada di tengah bentang. Jadi di sini nilai beban ini jaraknya itu adalah setengah bentang. Maka di sini bernilai 0,5. Tuh. Kenapa kita bilang setengah bentang? Karena di sini jaraknya adalah 5 meter dan 5 meter. Tuh, jadi 5 meter ini adalah setengah bentang daripada panjang total. Nah, Bang, bagaimana caranya kalau kita ingin menginputkan di bentang 2 meter gitu? Ya udah bagi aja 2 meter dibagi 10 gitu. Jadi 2 meter bagi panjang total 10 jadi 0,2 gitu. Jadi di sini diinputkan 0,2. Ini ganti 0,2. Nah, karena kita 0,5 nah, karena kita 0,5 bentang atau setengah bentang, maka di sini diinputkan nilai 0,5 gitu. Nah, selanjutnya, Bang, bisa nggak kita bisa inputkan berdasarkan jarak meter? Bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin inputkan jarak meter, maka teman-teman isi di sini aktifkan settingan absolute distance. Jadi di sini adalah settingan untuk menginputkan beban berdasarkan jarak beban dari pengaturan di sumbu kiri gitu. Jadi di 5 meter maka berarti dari titik A ke B 5 meter atau di 7 meter berarti A ke 7 meternya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, di sini kita coba dulu ya. Di settingan 0,5 meter 0,5 bentang sebesar 12 kilonewton. Kemudian kita pilih apply. Nah, ini dia teman-teman. Nah, 12 kilonewton. Nah, untuk beban yang aktif di sini ketika kita sudah menginputkan beban, maka etap akan memberikan keterangan bahwasannya beban yang aktif di sini adalah beban mati. Tuh. Jadi diketahui bahwasanya untuk portal tampilan 1 frame diberikan beban gravitasi berupa jenisnya beban mati. Nah, ini maksudnya. Nah, itu dia. Nah, jika teman-teman ingin inputkan beban hidup lagi, maka teman-teman bisa klik baloknya atau blok seperti ini teman-teman. Blok seperti ini. Nah, kemudian kita inputkan di sini beban hidup. Ini beban hidup. Kemudian kita setting lagi ya. Kita coba settingan kedua yaitu absolute distance. Nah, di sini absolute distance-nya kita isi 5 meter. Kemudian di sini kita pilih 10. Nah, kita zoom ya settingannya. Ini penting kali teman-teman. Tuh, kalau misalnya salah settingan ini bakal salah ke depannya. Nah, pertama kita bahas adalah jenis bebannya, beban hidup. Kemudian untuk opsinya adalah opsi add to existing karena beban hidup belum diinput ya. Karena beban hidup di sini masih bernilai 0. Kemudian kita ganti jadi 10 kN. Kemudian untuk jenis bebannya berupa gaya, searah dengan sumbu gravitasi. Nah, karena kita sudah mengaktifkan absolute distance from NI, di sini settingannya berubah teman-teman menjadi meter dan kilonewton. Kalau tadi kan tidak ada satuan meter, cuman kosong doang gitu. Nah, di sini ada nilai meter, maka di sini kita inputkan jaraknya untuk nilai yang pertama yaitu 5 meter dengan nilai beban 10 kilonewton. Nah, seperti itulah cara membaca daripada opsi settingan yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menginputkan beban banyak bentang di satu bentang ini dengan beberapa jenis bentang, dengan beberapa titik jarak, maka teman-teman bisa inputkan di sini berapa nilainya. Tuh. Oh, misalnya teman-teman menginputkan di sini di 6 meter, di 7 meter, di 8 meter gitu.
silakan, nggak ada masalah. Itu dia. Yang penting yang ini nilai terkecil, kemudian terbesar selanjutnya. Nah, setelah ini kita inputkan, kemudian kita pilih oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita bahas lagi. Nah, tadi kan waktu di awal kita muncul di tab kita ini yaitu beban mati. Beban mati. Nah, sekarang sudah berubah menjadi beban hidup. Nah, otomatis nilai beban yang tampil di layar yaitu adalah nilai daripada beban hidup. Nih, 10. Padahal di sini kita juga sudah menginputkan beban mati sebesar 12 kN. Nah, di sini etaps tidak memunculkan beban mati karena ingin memfokuskan kita pada beban yang aktif atau yang baru saja diinputkan. Itu dia. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek bahwasannya beban ini sudah benar atau tidak hilang gitu. Nah, caranya itu dengan kita klik kanan pada baloknya. Jadi klik kanan pada balok. Nah, di sini pada settingan pada tampilan toolbox beam information, kita pilih load. Nah, jadi bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi beam information. Kemudian untuk jenis bebannya ya. Jenis bebannya di sini diketahui bahwasanya beban hidup sebesar 10 kN di jarak 5 meter. Dan kedua adalah beban mati 12 kN di jarak 5 meter. Nah, itu dia. Jadi beban kita sudah aktif gitu. Jadi dia memang menampilkan bebannya sesuai dengan settingan yang kita gunakan. Itu dia, teman-teman. Kemudian kita pilih OK. Atau teman-teman juga bisa menampilkan beban ini di layar satu lagi. Nah, caranya kita menambahkan layar itu dengan kita klik window list. Kita klik window list. Kemudian kita pilih add new window. Nah, ini dia. Jadi kita pilih tampilan order window. Kemudian kita pilih di sini add new window. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, untuk settingan ini kita pilih settingan elevation dan portal as 1. Kemudian kita pilih OK. Nah, sudah ya teman-teman. Ini sudah muncul. Sudah muncul ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk buat besar kecil seperti ini, teman-teman silahkan tekan scroll ya. Bukan tekan scroll sih, tapi uh, arahkan. Gulirkan scrollnya. Scrollnya digulirkan di mouse itu, maka akan besar kecil. Nah, selanjutnya di sini kita akan memunculkan beban mati. Caranya adalah klik display. Jadi pertama, bentar. Kita klik sebelah kanan ini, kita klik dulu layarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ketika kita klik di sini, klik kiri. Nah, klik kiri. Maka tab yang sebelah kanan ini bakal menjadi lebih biru. Sedangkan tab sebelah kiri akan menjadi lebih abu-abu. Nah, menandakan bahwasannya tab yang di sebelah kanan ini adalah tab yang sedang aktif. Nah, jadi kita klik tab ini dulu, kemudian kita pilih display, kita pilih load, kita pilih frame. Nah, jadi kita ketika ingin memunculkan beban pada balok seperti ini teman-teman. Jadi display, load assign, dan frame. Display, load assign, frame. Nah, kemudian di sini kita pilih dulu jenis bebannya ada beban mati, kemudian kita pilih apply. Jadi pastikan jenis bebannya kita pilih beban mati, kemudian kita pilih apply. Nah, maka otomatis di sini akan berubah menjadi beban mati. Itu dia. Jadi di sini beban mati dan ini beban hidup. Nah, nilai di sini adalah 12 dan di sini adalah 10. Berarti hasil penginputan beban kita sudah sesuai dengan seperti yang ada di soal. Nah, kita kembali lagi ke ini, bagian alir. Nah, tahap kelima kita sudah selesai melaksanakannya. Sekarang kita masuk pada tahap ke-6, yaitu settingan tambahan.
Sedikit lagi nih teman-teman ya, kita sudah hampir selesai. Nah, untuk settingan tambahan sendiri kita di sini masuk kepada settingan analyze, kemudian pilih check model. Jadi di etap sini kita cek dulu apakah dalam analisis etap ini kita telah terjadi kesalahan yang tidak sengaja atau disengaja. Tuh. Nah, untuk settingan yang dicek di sini, teman-teman bisa mengetahuinya dari check model ya. Nah, apa-apa aja yang akan dicek oleh program itu dari join check, frame check, shield check, dan order check. Nah, untuk di sini kita pilih semuanya aja. Kemudian kita pilih OK. Tunggu sebentar teman-teman ya. Di sebelah kiri ini akan ada apa ya? Kayak tampilan opsi bahwasannya sedang ngapain gitu programnya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya tampilan analisis kita sudah selesai akan muncul toolbox pemberitahuan bahwasannya model kita tidak memiliki warning atau peringatan. Kalau misalnya di sini muncul peringatan, maka dia bakal memberikan info. Misalnya baloknya terjadi double balok atau double double kesalahan lah pada analisis tersebut. Kesalahan daripada tahapan analisisnya gitu. Nah, kalau tidak ada maka dibilang sini no warning. Tuh, no warning. Nah, kalau sudah kita exit. Selanjutnya settingan tambahannya kita di sini juga kita setting analisis tab dari settingan degree of freedom atau dari kebebasannya. Di sini tab yang kita pakai adalah tab XZ ya, XZ teman-teman ya. Teman-teman, jadi kita pilih opsi XZ. Kemudian kita pilih OK. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih full 3 dimensi, berarti ini analisis dalam bentuk rangka 3 dimensi gitu. Atau YZ, karena kita di sini XZ ya, XZ. Jadi kita gunakan XZ. Kalau misalnya kita menggunakan opsi YZ, maka YZ. Tuh, atau di sini kita menggunakan opsi no rotation. Berarti kita pilih rotation. Nah, di sini kita menggunakan opsi yang ini saja. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini memang tidak ada terjadi apa-apa ya teman-teman. Jadi jangan berharap akan muncul apa-apa. Dia tidak akan muncul apa-apa, cuma settingan seperti itu aja. Kemudian kita pilih analyze lagi. Dan kemudian kita pilih set root cache to run. Kita pilih ini. Nah, di sini teman-teman kita bahas. Nah, untuk diketahui di sini ada 3 buah jenis beban, yaitu dead, life, dan modal. Nah, tadi kan kita di awal sudah mengganti nama nih, mengganti nama. Beban dead itu adalah beban mati dan beban life itu adalah beban hidup. Nah, namun ketika kita ingin melakukan run analysis, ternyata bebannya tersebut belum berganti nama. Nah, sekarang kita akan mengganti namanya kembali. Nah, untuk mengatur mengganti namanya ini di sini kita pilih define, kita pilih load cache. Ini dia teman-teman. Jadi define, kemudian kita pilih load cache. Define load cache. Kemudian di sini kita pilih dead, kita pilih modif. Kita pilih dead, kemudian kita pilih modif. Sudah? Kemudian kita ganti di sini namanya jadi beban mati. Beban mati. Sudah, kalau sudah kita pilih OK aja, yang lain nggak usah diubah ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih live, kita pilih modif. Jadi beban hidup. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi dia sudah berubah. Kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya lagi kita pilih analyze, set cache to run. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk beban yang kita analisis itu beban mati dan beban hidup. Sedangkan beban modal tidak kita analisis. Nah, jadi untuk menonaktifkannya kita pilih do run atau do not run case. Nah, sehingga dia di sini akan muncul pemberitahuan bahasanya untuk modal case modal tidak akan dianalisis gitu. Nah, kalau teman-teman kalau misalnya ingin tidak menganalisis semuanya, bisa teman-teman di sini pilih do not run. Nah,
seperti ini teman-teman, atau run. Nah, karena di sini kita tidak modal aja, tidak melakukan analisis modal, maka kita hilangkan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, nah seperti inilah settingannya. Jadi kita besar sedikit ya. Ini dia teman-teman. Jadi ini yang aktif. Kemudian kita pilih, setelah kita selesai ini, kita pilih run now. Jadi run dan run now. Oke. Nah, karena file kita belum kita simpan, jadi kita simpan dulu. Simpan dulu di file saya. Mana ya? Ini kayak dalam. Oh, kita buat sendiri. Latihan 1 tukang sipil official TSO. Latihan 1. Oke. Nah, save. Tunggu sebentar. Maka ini sedang proses analisis teman-teman ya. Untuk proses analisis ini dia relatif bisa sebentar dan relatif bisa lama. Ini tergantung daripada kinerja komputernya atau laptopnya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke Xmind-nya. Nah, tadi kita sudah melaksanakan opsi tahapan ke-6 dan ke-7 teman-teman. Jadi kita checklist dulu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu membaca data output. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa sih nilai reaksi tumpuan untuk balok tersebut. Nah, untuk mengetahui reaksi tumpuan, terlebih dahulu kita baca dulu nih, tampilan yang muncul di layar kerja kita. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui, ketika analisis struktur telah selesai ketika run analisis telah selesai, maka etap memberikan settingan opsi tampilan, yaitu settingan displacement. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini bahasanya untuk tab di sini ada keterangan displacement, yaitu lendutan. Lendutan. Lendutan yang terjadi adalah lendutan akibat beban mati. Itu, beban mati. Nah, satuan yang sendiri lendutannya itu berupa milimeter. Nah, ini dia arti daripada tab elevation view 1, displacement beban mati milimeter. Nah, oke. Kita di sini kita ingin memunculkan reaksi tumpuan. Nah, untuk munculkan reaksi tumpuan, untuk tab sebelah kiri kita pilih display, kita pilih force stress diagram, dan kita pilih support spring reaction. Nah, lebih lengkapnya seperti ini teman-teman. Lebih jelasnya seperti ini. Display, force stress diagram, dan support spring reaction. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan diklik. Nah, nanti bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi diminta di sini bahwasannya beban apa yang ingin dimunculkan. Oh, beban mati, maka klik beban mati. Oh, beban hidup, maka klik beban hidup. Di sini kita pilih beban mati dulu. Nah, kemudian di sini reaksi tumpuan yang dapat dimunculkan ada berupa Fx, Fy, dan Fz. Jadi di sini ada 3 arah tumpuan, 3 arah reaksi yang dapat dimunculkan gitu. Kalau teman-teman ingin munculkan arah reaksi untuk semua momen MX, MY, dan MZ. Karena kita di sini tidak ada tumpuan jepit, jadi yang ini tidak usah kita klik. Gitu. Jadi cukup ini aja. Kemudian kita pilih apply. Kita pilih apply. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan, kita klik aja sebelah kanan ini. Nah, di sini kita akan munculkan untuk beban hidupnya. Beban hidup. Nah, jadi untuk settingannya sebentar ya, kita zoom dulu. Nah, ini dia teman-teman settingannya. Ini untuk settingan beban hidup. Jenis beban hidup. Untuk arahnya kita checklist 3 arahnya. Kemudian kita pilih apply. Oke, sudah muncul. Nah, ini dia muncul teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri ini kalau kita lihat ya, ini nilainya adalah 6 ya. Untuk arah
kiri di sini nilainya 6. Ini 6 kilonewton ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini juga 6 kilonewton. Nah, ini dia. Jadi untuk masing-masing tumpuan kanan dan kiri sama, yaitu 6 kilonewton. Maka kalau kita kontrol 6 tambah 6, 12 kilonewton. Maka nilainya sama dengan beban yang diinputkan. Berarti ini sudah benar. Nah, selanjutnya untuk yang sebelah kanan, di sini tumpuan kirinya bernilai 5 dan tumpuan kanannya juga bernilai 5. Jadi sama-sama 5 ya teman-teman. Jadi di sini 5, di sini 5, kalau ditotalkan sama dengan 10. Berarti ini sama dengan beban yang bekerja. Dan di sini tadi 6 dan 6, ini sama dengan 12. Itu sama dengan beban yang bekerja. Berarti analisis kita sudah benar teman-teman. Itu. Jadi beban yang diinputkan sama dengan total pada reaksi yang bekerja. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, kita ingin melihat nilai daripada momen. Nah, untuk momennya kita sama ya, seperti yang tadi. Kita pilih caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita pilih display, kita pilih force stress diagram, kita pilih di sini frame per spindle atau link force. Kita zoom, teman-teman. Ya, display, force stress diagram, dan frame per spindle link force. Kita klik. Oke, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Jadi settingannya di sini kita pilih dulu beban mati. Kemudian kita pilih di sini momen. Karena kita ingin momen, kita pilih momen 33. Nah, kenapa kita pilih momen 33? Karena momen 33 inilah momen maksimum yang terjadi pada balok. 33 inilah arah sumbu 3 ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk skalanya sendiri dari tampilan kita pilih otomatis. Untuk opsi daripada tampilannya sendiri kita pilih fill diagram plus tunjukkan nilainya. Kemudian di sini kita pilih frame aja ya, karena di sini frame aja. Kita pilih apply. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya sebelah kanan kita juga tampilkan beban hidupnya, momen akibat beban hidup. Sebentar kita cek dulu tampilan, kita zoom dulu settingannya. Jadi pilih beban hidup. Kemudian kita pilih momen 33, skala otomatis, display option, fill diagram, dan tampilkan nilai. Kemudian kita pilih apply. Dan juga ini frame ya. Oke, kita apply. Akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kita cek. Kita zoom, kita cek, kita perbesar ya. Ini dia teman-teman, 30 ya. Jadi diketahui bahwasannya untuk beban yang bekerja di sini sebesar 30 kilonewton. Nah, dari beban di sini kan 12 kali 5. Oh ya, betul. Ini betul 30. Kemudian di sini 25. Nah, untuk teman-teman yang tampilannya kurang besar ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Demo Helper untuk mengezoom, atau teman-teman juga bisa klik kanan pada baloknya tersendiri. Jadi klik kanan pada balok ini, maka nanti bakal muncul nih settingan toolbox seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek bahwasannya beban yang bekerja, gaya dalam yang bekerja pada balok ini seperti ini teman-teman. Ini cukup lengkap ya teman-teman. Kita zoom dulu. Nah, ini dia, kita zoom. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita bisa mengatur beban apa yang bekerja atau beban apa yang ingin ditampilkan. Itu yang pertama, kita pilih beban mati. Nah, kemudian di sini juga bisa ditampilkan kita ingin menampilkan gaya dalam yang bekerja pada arah sumbu geser 2 dan arah sumbu momen 3 gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan momen maksimum, maka kita pilih M3. Dan kalau kita ingin menampilkan gaya geser maksimum, maka kita pilih V2. Gitu. Dan di sini juga kita bisa menampilkan nilai maksimum daripada gaya yang bekerja. Itu. Nah, di sini untuk yang pertama adalah ekuivalen daripada load, itu beban yang bekerja. Ini sesuai ya, teman-teman. Beban yang bekerja adalah 12 kN. Nah, untuk di sini juga ditampilkan
Bahwasanya reaksi yang bekerja adalah 6 kilonewton kiri dan 6 kilonewton kanan. Nah, selanjutnya untuk gaya gesernya sendiri yang bekerja adalah 6 kilonewton. Nih 6 kilonewton. Kemudian untuk momennya di sini 30 kilonewton. 30 kilonewton ya, momen maksimumnya. Dan selanjutnya adalah defleksinya. Nah, di sini adalah lendutan teman-teman, lendutan secara vertikal. Tuh, jadi lendutan nilainya sebesar 2,575 mm. Nah, perlu diketahui teman-teman, nilai lendutan ini adalah nilai lendutan yang digunakan yang dihasilkan dari menggunakan profil settingan bawaan daripada etaps. Jadi nilai 2,575 ini tidak dapat digunakan gitu. Tapi kita di sini belajar bagaimana cara memunculkan nilai lendutan, bagaimana kita belajar di sini. Di sini kita belajar bagaimana cara memunculkan gaya-gaya dalam yang bekerja pada balok. Mulai dari reaksi tumpuan, gaya geser, momen, dan lendutan yang terjadi. Itu dia teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin memunculkan gaya dalam berdasarkan jarak, sini teman-teman bisa menggeser ya. Kita menggeser, kita pilih menu scroll. Jadi teman-teman di sini bisa menggeser garis ini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwasannya beban yang bekerja di tiap meternya itu berubah. Kalau kita teman-teman lihat di sini, ya, di sini kita pilih menu scroll dengan jarak 3,4805 meter, maka untuk gaya geser yang bekerja ini masih 6. Kemudian untuk momen sudah berubah ya, 20,88. Tuh, jadi kita bisa mengecek nih berapa momen yang bekerja untuk tiap meternya. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Itu dia. Kita geser-geser terus, maka nilai yang ini berubah. Ini nanti berubah nih. Karena di sini ekuivalen masih sederhana ya. Jadi untuk gesernya itu masih sama ya, tapi untuk yang lainnya berubah tuh. Nah, kita down aja. Nah, itu dia teman-teman untuk memunculkan nilai momen. Nah, sedangkan untuk memunculkan gaya geser, teman-teman di sini bisa pilih shear 22. Jadi di sini kita pilih beban mati, shear 22, kita apply kan, maka muncul ya. Nah, di sini juga gitu juga, beban hidup. Kita klik sebelah kanan ya, shear 22, kemudian kita pilih apply. Nah, ini dia teman-teman. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau tadi kita pilih apa? Bentuk klik kanan seperti ini, maka munculnya seperti ini. Mirip seperti yang tadi, cuma nilainya berbeda ya, karena sini beban hidup. Nah, selanjutnya untuk menampilkan nilai gaya batang, di sini teman-teman bisa pilih axial force. Ini teman-teman, axial force. Kita pilih apply. Nah, ini dia. Jadi gaya batang yang terjadi itu tidak ada. Kemudian untuk memunculkan torsi, teman-teman bisa pilih klik torsion. Kemudian kita pilih apply. Ya, tidak ada juga ya teman-teman ya. Jadi 0 nilainya. Nah, itulah teman-teman dari materi bagian ketiga, yaitu membaca data output. Kita sudah membahas tentang reaksi tumpuan, momen, geser, dan lendutan. Kita checklist. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Bukan di penghujung, kita sudah berada di penghujung ya. Ya, sudah berada di penghujung materi pertama tentang analisis balok sederhana 1. Nah, jadi seperti itulah teman-teman konsep penyampaian materi dari tukang sipil official. Jadi kita sudah membahas tutorial belajar etaps untuk pemula. Bagian balok sederhana dengan beban terpusat. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa mengirim pertanyaan di alamat Gmail
tukang sipil, yaitu tukang sipil official @gmail.com. Insya Allah kalau teman-teman bertanya di lewat Gmail, bakal jawab kok. Itu. Atau teman-teman ingin ada saran atau pembahasan lainnya, silakan kirim saja atau tulis saja di kolom komentar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang analisis balok sederhana dengan beban terbagi rata, trapesium, segitiga, dan kombinasi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk materinya silakan dicek di kolom deskripsi. Sampai jumpa. Terima kasih.